Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita mendengarkan sabda Tuhan yang kali ini kita akan baca dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 9. Demikian sabda Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, judul perenungan hari ini adalah hidup damai sejahtera dalam anugerah Allah. Hidup damai sejahtera dalam anugerah Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, salah satu prinsip hidup Kristen adalah sola gratia. Hidup karena anugerah, tentu saja anugerah Allah. Artinya hidup kita selaku anak-anak Tuhan semata-mata karena kebaikan Tuhan, semata-mata karena berkat dan kemurahan Tuhan. Yang sesungguhnya kita ini sebenarnya tidak layak untuk menerima anugerah tersebut. Karena dosa, karena pelanggaran yang terus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Namun kasih Tuhan luar biasa. Bahwa kita yang hina, kita yang tidak berharga, tapi kemudian dilayakkan oleh Tuhan. Sehingga Mazmur Daud begitu luar biasa bersaksi akan hidupnya yang hina, yang tidak berharga di mata Tuhan. Tapi diangkatnya, diingatnya, diindahkannya, bahkan dijanjikan kemuliaan dan hormat di dalam kehidupannya. Seperti di Mazmur 8 ayat 4-6. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kutempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Itulah saudara, kesaksian pemazmur Daud. Sekalipun hidupnya tidak berharga, hidupnya tidak layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan yang melayakkan. Bahkan Tuhan memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Saudara-saudara, oleh karena itu Daud tidak habis-habisnya memuji-muji Allah. Tidak habis-habisnya Daud memuji kemurahan dan berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga selalu bersyukur dan bersyukur di dalam kehidupannya. Perasaan bahwa hidupnya karena anugerah Allah inilah saudara-saudara yang akan mendorong dan menjadikan hidupnya diliputi dengan syukur dan damai sejahtera. Orang yang pandai menikmati dan mensyukuri berkat Tuhan, itulah yang menjadi hidupnya itu diliputi dengan rasa bahagia dan damai sejahtera, ayam tentrem. Orang mengatakan orang yang berbahagia adalah orang yang pandai bersyukur, orang yang pandai menghitung-hitung berkat Tuhan. Artinya kan orang itu tidak bisa bersyukur, tidak bisa melihat berkat Tuhan dalam hidupnya, tidak bisa melihat kemurahan Tuhan dalam hidupnya, tentu dia akan sangat sulit untuk menikmati kebahagiaan pemberian Tuhan itu. Saudara, tentu setiap orang termasuk kita juga ingin hidupnya menikmati damai sejahtera Allah, hidupnya menikmati kebahagiaan sebagai anugerah Tuhan. Termasuk kita semua. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa perhatikan nasihat Rasul Paulus kepada Euodia, kepada Sintike, kepada Sensukus yang berjuang dalam pelayanan pekabaran Injil Tuhan. Yang tentu banyak mengalami
tantangan, tekanan, penderitaan, hambatan, bahkan ancaman kematian. Namun kemudian Rasul Paulus menasihatinya, sekalipun begitu janganlah sampai kehilangan damai sejahtera Allah di dalam kehidupannya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, setidaknya ada 3 hal penting dari pesan Rasul Paulus untuk kita perhatikan, untuk kita cermati, supaya damai sejahtera Allah itu tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Saudara, yang pertama, hidup bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi bersukacita. Ayat 4. Bersukacita tentu tidak sama dengan bergembira. Kalau bergembira itu lebih ke reaksi spontan atas segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita, khususnya hal-hal yang menyenangkan. Tetapi bersukacita itu lebih ke ekspresi dari rasa syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Dan orang Kristen itu dipanggil bersukacita senantiasa. Senantiasa, artinya terus menerus. Berarti, karena sukacita itu didorong oleh rasa syukur kita, berarti kita harus belajar bersyukur. Belajar dan belajar bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita. Artinya juga dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun, kita harus menemukan berkat Tuhan. Kita harus mampu melihat bahwa Tuhan itu baik atas hidup kita, bahwa rancangan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Jadi sukacita dan syukur itu sesuatu yang harus kita upayakan sebagai aksi kita dalam hidup kita, supaya kita terus belajar bersukacita, belajar bersyukur atas segala hal yang terjadi atas hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, bahkan sukacita dan syukur itu merupakan muara yang paling indah dari iman kita, buah yang paling indah dalam hidup kita. Karena hal itulah yang akan menjadikan hidup kita taat kepada Tuhan, hidup kita setia kepada Tuhan, bahkan kita rela memberikan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Hal tersebut diulang, ditegaskan lagi, saudara-saudara, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18. Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu yang pertama, saudara, panggilan yang pertama. Saudara, panggilan yang kedua, pesan penting yang kedua, bahwa hendaknya di hidup kita ini diisi dengan pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran yang baik kepada Allah maupun kepada sesama kita. Kalau pikiran baik kepada Allah, berarti percaya bahwa rancangan Allah itu baik bagi kita. Bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, tentu kita melihatnya bahwa itu berkat Tuhan. Sehingga hal tersebut, pikiran yang positif kepada Allah itu akan menumbuhkan ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau pikiran kita negatif kepada Tuhan, sesuatu yang tidak menguntang terjadi dalam hidup kita, kemudian kita mencurigai Tuhan. Oh, Tuhan tidak setia, Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan sedang meninggalkan kita, dan seterusnya. Saudara kekasih Tuhan, sehingga bagaimana kita dapat taat dan setia kalau kita tidak percaya kepada Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, berpikir positif juga kita isi dalam hidup kita kepada sesama kita. Karena pikiran positif melahirkan kata-kata positif, melahirkan kata-kata berkat, menjadikan tindakan-tindakan yang memberkati orang lain. Sehingga ketika kita berpikir positif pada sesama kita, pikiran kita yang baik itu akan melahirkan kata-kata yang enak, kata-kata yang baik, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang membangun, saudara-saudara. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara, dengan demikian hidup kita ini bisa menjadi alat, bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan menghendaki hidup kita ada hidup yang diliputi dengan pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran yang baik, dan itu akan membangun hidup kita, dan bahkan membangun kehidupan bersama dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan di dalam Roma 12 ayat 1.
Kita dipanggil untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Artinya bahwa tubuh kita yang kita persembahkan untuk Tuhan harus diniati dengan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang membangun. Sehingga saudara-saudara, apa yang kita persembahkan, tubuh kita, hidup kita yang persembahan kepada Tuhan adalah persembahan yang benar-benar baik, benar-benar layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita dipanggil untuk selalu membangun hidup kita dari hari lepas hari, supaya kita yang kita persembahkan kepada Tuhan benar-benar menjadikan nama Tuhan dipermuliakan. Hal yang baik, hal yang positif, pikiran yang baik, tutur kata yang baik, dan itu akan menjadi berkat juga bagi sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan penting yang ketiga, agar kita dapat hidup dalam damai sejahtera Allah, hidup kita tempatkan sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kita juga harus menghidupi firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Sehingga firman itu berakar, firman itu bertumbuh, firman itu berbuah untuk menguasai hidup kita, mengubah hidup kita, memperbarui hidup kita. Artinya hidup kita semakin dikuasai oleh firman Tuhan. Dan firman itu akan membangun hidup kita semakin layak di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan di dalam Mazmur 1, ayat 1-3. Orang yang berbahagia adalah orang yang sukanya mendengar Taurat Tuhan. Sukanya mendengar, merenungkan firman Tuhan. Sukanya melakukan firman Tuhan. Maka janji Tuhan adalah janji berkat. Bahwa hidupnya akan seperti pohon yang ditanam di aliran sungai, yang tidak pernah kekurangan air, yang terus bertumbuh subur, menghasilkan buah pada musimnya. Dan janjinya, apapun yang dikerjakan adalah keberhasilan. Tapi itu, saudara-saudara, bahwa dia harus berpegang pada firman Tuhan, menempatkan firman sebagai pedoman, acuan dalam kehidupan keseharian kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan pada hari ini, pesan Rasul Paulus kepada kita juga, saudara-saudara. Yang pertama adalah hidup bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, supaya hendaknya hidup kita ini diisi dengan pikiran-pikiran positif, baik kepada Allah maupun kepada sesama kita. Yang ketiga, kita dipanggil menjadi pelaku-pelaku firman, menempatkan firman Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kita. Firman itu yang mengatur, mengarahkan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita yang penuh tantangan, penuh kesulitan, himpitan, tekanan, penderitaan, bahkan mungkin ancaman-ancaman, kita hendaknya tetap bertahan hidup di dalam damai sejahtera Allah. Oleh karena itu, marilah kita terus belajar hidup bersyukur, dan itu akan melahirkan sukacita kita. Kita harus memandang hidup sebagai anugerah Allah yang harus kita syukuri, kita nikmati sebagai suatu yang luar biasa dalam hidup kita. Dan marilah kita isi pikiran-pikiran kita dengan pikiran positif, pikiran-pikiran yang membangun dalam kehidupan kita dan juga kehidupan bersama kita. Dan juga marilah kita terus belajar menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan ini, sehingga nama Tuhan akan semakin kita tinggikan dalam kehidupan kita, semakin layak untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita, dan kita semakin taat dengan firman-Nya. Biarlah hari lepas hari hidup kita semakin berkualitas di hadapan Tuhan, semakin mantap di dalam Tuhan, sehingga Tuhan akan melayak kita menjadi anak Tuhan dan menikmati damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Radio Rasinda, untaian nada penabur kasih.